struktur negara ini harus kita perbaiki, ya, dengan dakwah, dengan amar ma'ruf, berani mengingatkan penguasa atas bahayanya berbuat zalim, tapi juga kita harus apa? Mempraktekkan nilai-nilai wasatiyah, moderat, yang meneduhkan ruang publik kita, bukan memprovokasi, bukan menebar kebencian, rakyat dipecah belah supaya benci kepada pemimpin. Semua sekarang media sosial, Masya Allah, mengerikan, nggak tahu siapa di belakang itu semua. Ini memprovokasi rakyat, menjelek-jelekkan pemimpin. Bukan begitu cara kita untuk perbaiki negeri ini. Kita harus datang ke pusat-pusat struktur kekuasaan. Kita ingin datang memperbaiki, in uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Stop kebencian, caci maki di media sosial. Kalau nggak tahu masalah, jangan Anda ngetik-ngetik komen-komen yang jahat, yang itu hanya berisikan fitnah. Nauzubillah min zalik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Tema kita malam hari ini, mohon maaf tadi sebenarnya sudah diralat ya. 2 hari lalu saya menyampaikan tema yang baru karena bertepatan juga besok kita memperingati hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia yang ke-81. Maka itu tema yang saya angkat malam hari ini adalah teologi kemerdekaan dan arah Indonesia. Teologi kemerdekaan dalam bahasa Arab adalah lahutul hurriyah, bahwa kemerdekaan satu bangsa, apalagi bangsa ini mayoritas penduduknya beragama Islam, itu harus dibimbing oleh akidah, oleh cahaya tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan memberikan arah bagi Indonesia, bagaimana kita membingkai masa depan kita dengan lensa ketauhidan, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan. Maka itu mari kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ibrahim ayat 1. Next. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dengan tegas dan jelas
menegaskan bahwasanya kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungsinya apa? Litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur, supaya engkau mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan kepada satu cahaya. Az-zulumat jamak dari kata tunggalnya adalah az-zulam. Az-zulam dengan az-zulm itu satu akar kata, karena kezaliman adalah kegelapan. Kita berbuat zalim itu artinya kita bertindak perbuatan yang gelap. Az-zulm zulumatun yaumal qiyamah, kata Nabi SAW. Kalau kita berbuat satu kezaliman di dunia, itu akan berdampak kepada kegelapan-kegelapan yang kita akan terima nanti di yaumil qiyamah. Orang berbuat zalim, berbuat curang, satu orang biasa di dunia, itu saja dampaknya buruk, dampaknya jelek. Apalagi kalau yang berbuat zalim ini atas nama institusi negara, itu dampaknya sangat luar biasa, bahaya. Maka itu fungsi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengeluarkan umat manusia ini dari berbagai kegelapan. Nanti kita lihat apa saja bentuk kegelapan-kegelapan itu dalam wujud nyatanya di era modern sekarang ini. Kepada cahaya disebutnya di situ dengan bentuk mufrad, dengan bentuk tunggal, karena hanya ada satu cahaya yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai macam kegelapan itu, yaitu cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala ila siratil azizil hamid. Cahaya itu membimbing kita umat manusia ini menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Nah, saya kira ini ayat penting untuk kita muhasabah, kita introspeksi diri kita, sudah sejauh mana kita menempatkan Al-Quran ini sebagai cahaya, penunjuk arah bagi peradaban Indonesia. Yang kedua, yaitu firman Allah dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl ini artinya apa? Lebah, ya. Kalau Ibrahim itu nama nabi, betul? An-Nahl ini artinya lebah, surat tentang lebah. Di dalam Quran ada 6 surat yang menggunakan nama binatang, hewan. Ada yang tahu apa saja? Assalamualaikum. Ya, kalau ngaji sama saya bukan ngaji kuping, jiping. Ya, tapi ngajinya ngaji, ayo kita berdiskusi bersama-sama, ya, mencari. Al-Quran itu menggunakan nama hewan itu 6 surat. 2 surat di 10 juz pertama pakai nama hewan, 2 surat di 10 juz yang kedua, 2 surat di 10 juz yang terakhir. Siapa yang bisa menyebutkan 6-6-nya saya kasih hadiah? Ada? Ada? Di 10 juz pertama surat apa? Al-Baqarah dan Al-An'am. Oke? 10 juz yang kedua surat apa? 10 juz yang kedua surat An-Nahl. Ini surat ini. Dan surat An-Naml. An-Naml itu semut. Ya, 10 juz yang ketiga terakhir ada 2 surat lagi. Surat apa? Al-Fil itu terakhir juz 30, dan sebelumnya Al-Ankabut juz 21. 21 masuk di 10 terakhir, ya. Jadi yang pertama Al-Baqarah,
Al-An'am, An-Nahl, An-Naml, Al-Ankabut, dan Al-Fil. 6 surat ini di dalam Al-Quran itu luar biasa hebatnya, ya. Menggunakan nama hewan untuk menjadi nama surat Al-Quran itu sesuatu banget, ya. Karena nama yang dipilih untuk menjadi nama surat Al-Quran itu adalah nama yang terbaik, nama yang terindah, dan nama yang menunjukkan poros inti dari seluruh isi satu surat itu menunjuk kepada nama tersebut. Itulah hikmah kenapa penamaan surat Al-Quran itu penting untuk kita tahu. An-Nahl itu lebah. Nama lain dari surat An-Nahl itu adalah suratun ni'am. Surat artinya tentang berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Semuanya ada di surat An-Nahl. Dan salah satu petunjuk kenapa surat An-Nahl ini penting, nikmat dari Allah kepada kita manusia, karena di dalam surat itu ada peringatan, ada perumpamaan tentang sebuah negeri, peradaban yang aman, tentrem, makmur, rezekinya datang dari segala penjuru, tapi kemudian penduduknya kufur nikmat Allah, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka di sini dikatakan wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Penduduk negeri itu, perumpamaan sebuah negeri itu adalah negeri yang dulunya aman. Ini syarat. Disebut negeri itu negeri yang makmur, negeri yang enak dihuni, itu satu syaratnya aman dulu. Makanya doanya Nabi Ibrahim apa? Minta keamanan. Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. 2 kali Nabi Ibrahim menyebut dalam Al-Quran. 1 al-balada aminan, 1 baladan aminan. Minta negeri Mekah jadi negeri yang aman. Makanya negeri Mekah di dalam surat At-Tin itu disebutnya wahadzal baladil amin. Antara aman dengan amin itu satu akar kata. Aman dari rasa takut, amin amanah. Pemimpin kalau amanah, rakyat kalau amanah, maka negeri itu pasti aman. Itu maksudnya. Ya. Ulangi, pemimpin kalau amanah, rakyatnya juga amanah, pasti negeri itu aman. Tidak akan ada yang namanya pencurian, tidak ada yang namanya korupsi, tidak ada yang namanya manipulasi, tidak ada yang namanya penyalahgunaan kekuasaan, tidak ada kemiskinan. Kalau pemimpin dan rakyatnya amanah. Negeri kita kan negeri kaya raya, Pak. Allah kasih kekayaan negeri itu pasti mencukupi buat diri kita, buat dulu nenek kakek kita sekarang yang hidup sekarang, sampai anak cucu kita nanti 7 keturunan. Allah sudah siapkan rezekinya di bumi kita, di bumi tempat kita berpijak. Nggak akan kekurangan. Kalau ada satu negeri yang kaya raya dengan kekayaan alamnya, tetapi rakyatnya masih apa? Sengsara, melarat, susah. Tahu susah? Nah, itu lebih susah lagi. Kalau susah itu biasa. Tapi kalau suse, itu kata orang Betawi udah belangsak, melarat. Makanya Al-Quran mengatakan, ya, itu yatiman dza maqrabah au miskinan dza matsrabah.
Orang miskin, kalau saking miskinnya, itu atributnya itu dilekatkan dengan tanah. Miskinan da matrobah, tidurnya beralaskan tanah, itu udah miskin absolut. Kalau saudara masih tidur pakai apa? Karpet, itu belum miskin. Nah, saudara tidur pakai spring bed, apalagi enak, nyaman. Pakai AC, wah itu udah nggak. Tapi kalau tidur beralaskan tanah, da matrobah, miskin da matrobah, itu sudah belangsak, melarat. Kalau ada negeri dengan kekayaan alam yang luar biasa, rakyatnya masih ada yang tidur beralaskan tanah, ada yang salah. Artinya apa? Pemimpin dan rakyatnya tidak amanah. Nauzubillah min dzalik. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, memberikan peringatan kepada kita, aman. Satu negeri itu disebut negeri yang layak untuk dihidup, itu adalah negeri yang aman. Kenapa? Penduduk dan pemimpinnya amanah. Yang kedua adalah mutmainnah. Mutmainnah itu apa? Tentram, tenang, nyaman, ya. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Kenapa? Karena rizki penduduk negeri itu datang dari segala tempat, dari segala penjuru. Ya. Di bawah bumi kita ada benda-benda mineral, ada nikel, ada boksit, ada emas, ada tembaga, ada macam-macam. Ya. Di bawah permukaan laut ada lagi minyak, ya, ada sumber energi fosil. Di atas tanahnya tumbuh subur semua tumbuh-tumbuhan, bahkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia itu bisa menjadi energi sumber, bisa jadi minyak goreng, bisa jadi bahan bakar. Ya, kemarin pemerintah sudah meluncing bahan bakar dari minyak sawit, sehingga menghasilkan energi solar. Itu campuran dari minyak mentah dengan minyak sawit, jadilah B50. Itu kekayaan alam kita luar biasa. Di bawah, di perut bumi, di atasnya, di lautannya, belum hasil ikannya, belum mineralnya macam-macam, luar biasa. Ya. Kenapa? Itulah yang melahirkan rasa nyaman, tentrem. Rakyat itu tenang, mau hidup apa saja gampang. Kenapa? Kita punya kekayaan, kita punya sumber daya. Nah, ini yang mestinya menjadi cermin bagi kita, Bapak Ibu rahmati Allah. Allah telah memberikan peringatan, hati-hati. Kalau kita punya negeri yang aman, tentrem, kita punya banyak sumber daya alam, rezekinya datang kepada penduduk itu berlimpah ruah, datang dari semua penjuru. Fakafarat bi an'umillah, tapi penduduk negeri itu kufur, mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan menghukum mereka. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan. Nggak cukup dengan bencana kelaparan, tetapi juga bencana ketakutan. Bencana itu disebut di dalam ayat ini tidak disebut dengan istilah musibah, musibatal ju'i wal khauf, tapi Allah menyebutnya libasal ju' wal khauf. Libas itu artinya pakaian. Artinya apa? Pakaian. Pakaian dalam Al-Quran itu sifatnya apa? Melekat. Pakaian nempel nggak di badan? Nempel. Melekat di badan kita. Makanya Al-Quran mengatakan perumpamaan suami istri itu hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Istri kamu itu adalah pakaian buatmu. Kamu laki-laki, suami adalah pakaian buat istrimu. Artinya apa? Saling menutupi, saling melindungi, saling mengasihi, menyayangi. Harus menjadi satu kesatuan.
Maka ketika Allah mengatakan musibah bencana itu dengan istilah pakaian, oh ini bahaya, berat ini. Artinya apa? Kelaparan dan ketakutan itu sudah melekat dalam tubuh dan diri penduduk negeri itu. Jadi pakaian, libas. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita harus waspada. Peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada kita dalam wahyunya harus menjadi kewaspadaan kita. Ayat ini bukan hanya cermin untuk penduduk Mekah, karena khitab ayat ini daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Itu sebenarnya kata para ahli tafsir itu untuk menunjuk negeri Mekah. Dulunya aman, dulunya tentram, banyak rezeki, tapi kemudian penduduknya kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Ya, Mekah padahal nggak punya kekayaan alam, Pak. Ada nggak kekayaan alam di Mekah? Sampai sekarang nggak ada. Satu-satunya kekayaan alam Mekah air Zam-Zam, made in asli itu. Yang lain barang-barang yang ada dijual, yang bapak-bapak ibu-ibu beli kalau umroh haji, oleh-oleh, semua itu barang dari luar. Ada tambang nikel mineral di lembah Mekah? Nggak ada, cuma ada sumur Zam-Zam. Tapi kenapa Allah mengatakan aminatan mutmainnah yatiha rizquha ragadan min kulli makan? Rezekinya datang dari setiap penjuru. Karena penduduk Mekah itu ahli berdagang. Ahli apa? Dagang, ahli berdiplomasi, ya. Inilah yang membuat Mekah itu menjadi negeri yang makmur, padahal nggak punya sumber daya alam. Nah, ini hebatnya Al-Quran ini, menggambarkan peristiwa zaman dulu, buat cermin bagi kita bahwa tidak ada jaminan, walaupun kita punya sumber kekayaan alam yang banyak, tidak ada jaminan kita bisa hidup makmur. Buktinya apa? Mekah nggak ada kekayaan alam, tapi dia bisa makmur. Kenapa? Dia jago berdagang, ahli dalam diplomasi perdagangan, maka dia dapat untung banyak dan bisa memakmurkan negeri. Tapi itu pun mereka dikecam oleh Allah karena mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Next. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki usia kemerdekaan negeri ini 81 tahun. Bagi umat Islam, perayaan kemerdekaan ya itu adalah refleksi akhlak, merefleksikan akhlak dan historis kita. Kenapa? Karena kita wajib bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Perayaan kemerdekaan jangan diisi dengan hura-hura, apalagi sekarang ada bencana. Ya, gempa bumi, tsunami di Flores, di NTT, jangan. Ya, perayaan kemerdekaan kita harus diisi dengan hal-hal yang positif. Perbanyak sujud syukur, perbanyak ingat kepada Allah, zikrullah, perbanyak taubat. Ini yang penting. Perayaan kemerdekaan kita harus perbanyak taubatan nasuha, taubat nasional. Ya. Karena kalau diukur 81 tahun kemerdekaan, usia ini sudah lanjut. Kalau 81 usia manusia udah peot, ya, udah bungkuk badannya, susah jalannya, matanya udah rabun, kebanyakan, walaupun tidak semua. Ada juga yang 81 tahun masih sehat. Kalau 81 tahun masih sehat, bahkan yang ratusan tahun masih sehat, itu tandanya apa? Ngelola negaranya benar. Ya, Jepang berapa usia negara itu? Ya, sehat, makmur dia. Cina sempat dia jadi negara miskin terbelakang ketika Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Cina itu bangsa paria, tahu bangsa paria? Ya, dijajah sama Jepang, negara kecil. Cina itu sebesar itu. Tapi dia bisa bangkit. Tahun 80-an Cina itu dengan Indonesia itu beda-beda tipis, bahkan lebih ekonominya lebih tinggi kita zaman Pak Harto.
Tapi sejak tahun 91 reformasi di Cina itu menghasilkan lompatan luar biasa, sehingga kita sekarang nggak bisa mengejar ketertinggalan dari Cina. Dia sudah jadi negara nomor 1 ekonomi di dunia sekarang. Produk-produk teknologinya sekarang sudah dinikmati oleh orang-orang jamaah Darussalam. Mobil listrik semuanya Cina sekarang, ya, sampai toa, sampai segala macam, ya, produk HP, ya. Dulu Tesla merajai, sekarang habis, ya, kalah dia, ya. Mungkin masih ada yang pakai Apple, sekarang udah pada hijrah semua pakai merek Cina, ya. Itu jadi apa? Mereka bisa recovery, mereka bisa bangkit. Itu peradaban ribuan tahun Cina itu. Tapi ada juga yang ribuan tahun nggak bisa bangkit. Mesir, ya, nggak bangkit. Padahal peradabannya luar biasa zaman dulu, ya. Yunani nggak bisa bangkit, itu negara bangkrut di Eropa. Walaupun dia dulunya hebat, melahirkan banyak raja-raja, kaisar-kaisar hebat di dunia, termasuk Alexander the Great, kan? Tapi apalagi kalau nonton film Troy, ya, sekarang lagi rame tuh, ya. Itu dulu peradaban besar itu Yunani, sekarang nggak bisa bangkit. Romawi bangkit, tapi sekarang jadi Italia. Ya, Italia lumayan lah, negara, termasuk negara maju, walaupun nggak maju-maju amat gitu. Indonesia ini bisa mengalahkan itu, mengalahkan Italia, mengalahkan Inggris, mengalahkan Jepang. Prediksi Indonesia ini kalau betul mengelola negaranya dengan kekayaan alamnya yang dikelola benar-benar untuk kemakmuran rakyat, kemudian kita bisa mengkapitalisasi kekayaan alam kita untuk memodernisasi pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, lahan pekerjaan kita bisa menjadi ekonomi nomor 4 terbesar di dunia yang menjadi negara makmur. Kenapa Indonesia bisa seperti itu? Dan pasti bisa kalau kita mau, karena Belanda yang menjajah Nusantara 3 abad, walaupun debatable, ada yang mengatakan nggak setuju, Belanda nggak menguasai, ya terserah ente lah, ya, katanya ada yang bilang gitu kan, enggak, Belanda nggak menguasai kita lah 3 abad, ya itu kata lu, tapi faktanya Belanda ini melalui VOC, kata kerajaan Hindia Belanda itu menguasai Nusantara dan mengeruk kekayaan alam kita. Karena dia menguasai Nusantara 3 abad itu, dia menjadi negara dengan GDP tertinggi di dunia, nomor 1 di dunia selama 3 abad. Dia ambil kopi dari kita, dia ambil barang-barang macam-macam yang berharga dari kita, gaharu apa semua, biji pala zaman dulu itu, ya, sampai era modern. Minyak, awal-awal minyak masih ada, udah dieksplorasi sama Belanda. Di Sumatera itu udah ada bekas tempat eksplorasi minyak itu, ya. Makanya Belanda nggak mau keluar dari Indonesia. Kenapa? Indonesia ini sangat kaya, ya. Itulah yang membangun ekonomi Belanda selama 3 abad menjadi negara nomor GDP tertinggi di dunia. Sebelum ada Amerika, sebelum ada Inggris, sebelum ada Prancis, Belanda nomor 1. Datanya ada jelas. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka itu peringatan perayaan atau syukuran kemerdekaan kita ini harus menjadi apa? Amanah. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah pertanggungjawaban etis, pertanggungjawaban historis kita untuk keberlanjutan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bapak Ibu dirahmati Allah. Next, kalau kita lihat surat Ibrahim tadi, litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur, itu adalah, ya, kita harus mengisi kemerdekaan ini sebagai gerakan emansipatoris berkelanjutan. Bagaimana kita membebaskan bangsa rakyat kita dari kebodohan. Itu kita bawa itu dalam konteks zaman kita sekarang. Nilai tukhrijan nas minaz zulumati ilan nur bukan hanya masalah akidah, ketauhidan, mengeluarkan manusia dari kegelapan syirik, kufur kepada cahaya Islam, tetapi juga bagaimana umat Islam ini yang sudah memegang cahaya Allah
Kita harus bisa mengentaskan dan membebaskan bangsa Indonesia ini dari apa? Kebodohan, keluar dari kegelapan, zulumat. Zulumat apa? Kebodohan. Zulumat apa? Tirani. Zulumat apa? Kemiskinan. Kita harus bebaskan bangsa ini menuju cahaya yang terang benderang, yaitu An-Nur. An-Nur bukan hanya kita artikan sebagai cahaya tauhid, tapi bisa juga cahaya tauhid itu direpresentasikan dengan apa? Keadilan sosial. Itulah nur, cahaya. Kemuliaan akal budi, itulah cahaya. Supremasi hukum, jangan ada yang mempermainkan hukum di negeri kita, itulah cahaya keadilan. Dan itu semua bersumber dari cahaya al-Islam, dinul Islam. Next, berikutnya Bapak yang dirahmati Allah, maka itu kemerdekaan ya menjelang 1 abad Republik ini ya harus dimaknai sebagai ikhtiar untuk memerdekakan warga bangsa dari 3 belenggu utama. Kebodohan struktural, jangan sampai Indonesia ini tertinggal sains dan teknologinya. Kemudian merdeka dari belenggu tirani ekonomi maksud saya. Kenapa? Ada monopoli, ada ketidakadilan distribusi. Dan ketidakadilan distribusi itu disebabkan apa? Bocornya kekayaan negara. Praktek ekspor kekayaan alam kita selama ini ya tidak berdasarkan data yang benar. Ya, kenapa? Karena semua perusahaan tambang bisa ekspor sendiri masing-masing, nggak dipantau oleh negara. Negara tidak hadir. Makanya bisa dia manipulasi data. Yang diekspor sekian, yang dicatat sekian, harganya sekian, yang asli yang tercatat di dalam negara kita sekian, setengahnya. Maka puluhan tahun kekayaan Indonesia ini yang dijual ke luar negeri dalam bentuk barang mentah, ya kalau bicara itu luar biasa kerugian ekonomi kita. Ya, makanya kita nggak bisa memperbaiki kualitas kesehatan, kualitas ekonomi, nggak bisa memberikan pendidikan gratis dari SD sampai S3 perguruan tinggi. Kenapa? Sebabnya karena negara nggak punya PT, nggak punya duit. Ya, padahal kita punya sumber kekayaan alam yang luar biasa. Mesir aja yang jauh lebih miskin dari kita itu pendidikan sampai S3 gratis buat rakyat kalau mau belajar. Gratis, nggak ada pungutan-pungutan. Ya, kalau di kita perguruan tinggi negeri, wow, nggak tahu sejak kapan itu bayar itu ya. Kalau zaman seingat saya dulu, zaman Pak Harto itu gratis, maksudnya dikasih keringanan, murah gitu. Tapi sekarang susah, bayar semua. Ya, hanya orang-orang berduit, the have yang bisa masuk perguruan tinggi favorit dan jurusan yang favorit. Gitu. Kalau yang nggak mampu, miskin-miskin, wah itu agak susah. Ya, harus cari beasiswa ke sana kemari, pontang-panting ya. Maka itu Bapak yang dirahmati Allah, ada 2 tolak ukur negeri beradab. Beritahu kalau sudah masuk waktunya. Itu adalah dalam surat Quraisy, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan standar tolak ukur negeri itu beradab. Standarnya 2, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tauhid harus bermanifestasi secara nyata dalam 2 pilar peradaban. 1, at'amahum min ju', kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi, yaitu kesejahteraan fisik. Yang kedua adalah kedamaian, berupa apa? Kepastian hukum, stabilitas rasa aman. Itulah yang disebut dalam istilah wa amanahum min khauf. Tauhid, falyabudu rabb hadzal bait. Tauhid bukan hanya soal kita menyembah Allah, mengesahkan Allah, tetapi juga hadir dalam apa? Dalam perilaku kita yang mensyukuri nikmat Allah dengan apa? Tata kelola kedaulatan pangan yang baik buat rakyat kita. Maka itulah disebut dalam surat Quraisy. Quraisy itu nama
Nama bangsa, nama suku. Asalnya Nabi Muhammad SAW dari bangsa atau suku Quraisy. Ya, mereka punya kelebihan berdagang rihlatas syita'i wassaif, tapi Allah mengingatkan kepada mereka, perdagangan kamu tidak berguna dan tidak berdampak kalau tidak bertauhid. Falyabudu rabb hadzal bait. Karena dengan tauhid itulah yang menjamin hadirnya kedaulatan pangan dan Kementerian Ekonomi, dan karena tauhid itulah yang menjamin hadirnya kepastian hukum dan stabilitas rasa aman. Jadi Al-Quran ini konsepnya luar biasa. Yang kurang dari kita implementasinya. Yang kurang dari umat Islam ini gagal paham dan gagal praktek. Qurannya ada, dihafal, dibaca, dilombakan. Banyak rumah-rumah tahfiz, banyak pondok-pondok pesantren tahfiz, mau yang tradisional sampai yang modern, tapi gagal paham dan gagal praktek, tidak melahirkan negarawan, tidak melahirkan kurikulum tentang kedaulatan dan ketahanan pangan. Mana ahli pangan kita yang hafal Quran? Saya mau tanya, ada? Belum ada. Ya, mana ahli hukum kita, aparat penegak hukum kita yang paham dan mempraktekkan Quran luar dalam? Ada? Belum ada. Makanya apa? Jauh kita dari rasa aman, jauh kita dari apa? Dari ketahanan pangan. Nah, ini harus dibenahi dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal, tetapi untuk apa? Diwujudkan dalam konsep yang nyata untuk pembangunan negara dan bangsa kita, insya Allah. Nah, lalu kemudian next, dari tadabbur surat An-Nahl tadi 112 ada peringatan sosiologis bahayanya kufur nikmat. Kehancuran peradaban itu bisa berupa bencana kelaparan dan bencana ketakutan. Ya, itu akibat dari apa? Perilaku kufur nikmat bima kanu yasnaun. Jadi anatomi kekufuran nikmat itu fakafarat bian umillah. Kalau dalam konteks negara modern itu, kufur kita itu berupa apa? Eksploitasi, keserakahan. Ya, kemarin istilahnya serakanomics, ya. Pengerukan sumber daya alam, tidak memikirkan ekologi dan generasi mendatang sehingga melahirkan bencana. Itu kufur nikmat. Yang kedua, korupsi birokrasi. Nah, ini mengakibatkan apa? Negara tidak efisien, menggerogoti hak rakyat. Mestinya bisa bangun sekolah, bisa bangun perbaikan ini itu, bisa memberi makan gratis kepada rakyat, tapi karena dana uangnya dikorupsi, ya kita tidak makmur. Hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, ini juga kafarat bi an'umillah, kufur terhadap nikmat Allah. Sehingga lahir apa? Polarisasi, pecah belah masyarakat. Kenapa? Karena makin besar gap antara yang makmur dengan yang tidak makmur. Maka itu sekarang, ya, dalam rangka kita muhasabah 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita harus menjadi umat yang transformatif. Umat Islam punya mandat harus mengubah dirinya, ya, mengubah etos ibadah individual menjadi etos ibadah kerja profesional. Ini penting. Memimpin penguasaan teknologi, terutama di bidang digital dan inovasi. Umat Islam harus seperti itu. Ya, anak-anak kita arahkan kepada ilmu-ilmu yang baik, ilmu-ilmu yang bermanfaat, berinovasi. Penguatan UMKM, urat nadi ekonomi. Dan bagi umat Islam penting bagi kita untuk mengoptimalkan filantropi produktif, zakat, infak, sedekah dan wakaf yang produktif. Jangan yang hanya konsumtif, sekali makan kasih makan selesai. Enggak. Itu boleh tetap berjalan. Habis sholat Jumat kasih makan, boleh. Tapi yang lebih penting dari itu adalah yang produktif. Zakat, infak, sedekah, wakaf yang produktif untuk memotong rantai kemiskinan struktural. Yang kedua, buat pemimpin ormas Islam, saya berpesan
pada kesempatan kali ini, bagaimana ormas Islam ini punya kekuatan akar massa yang banyak di masyarakat kita, di negeri kita. Maka ormas Islam, terutama pemimpinnya ya, bukan anggotanya. Kalau anggotanya mungkin nggak berpikir ke sana. Pemimpinnya ini yang suka memanfaatkan, mohon maaf, ormas Islam ini jadi kendaraan untuk terlibat dalam pragmatisme politik transaksional. Kita harus keluar dari jebakan itu. Fokus kita, pemimpin ormas Islam ini harus kembali kepada basis pemberdayaan ekonomi umat, tamkinul iqtisad lirra'iyah, memodernisasi mutu pendidikan madrasah dan pesantren. Ayo fokus di situ, jangan ribut masalah politik, rebutan jabatan politik ya, atau komisaris ya. Jaga kohesi sosial lintas iman untuk perdamaian nasional kita. Inilah fungsi ormas Islam. Dan yang ketiga, terakhir, untuk pendakwah ulama ya, punya kewajiban moral, tanggung jawab untuk apa? Memperluas cakupan mimbar dakwah dari kesalehan individu, kesalehan ritual menuju kesalehan sosial dan struktural. Nah, inilah makanya saya dan beberapa tokoh mubalik, ulama, pemimpin pesantren, akademisi, kampus mendirikan Majelis Arah Indonesia itu untuk apa? Kita ini dakwah struktural. Sudah cukup dakwah kultural, udah banyak tabligh akbar, banyak ceramah, banyak kajian, tapi nggak bisa mengubah struktur negara ini. Dakwah kepada pemimpin kita lemah. Dakwah kepada wakil rakyat kita lemah. Kita hanya bicara dai kepada umat rakyat. Dikasih apa? Ayat Quran, hadis untuk rajin ibadah, rajin sedekah, selesai. Tapi yang memimpin negara tidak kita dakwahi. Cara kita untuk mendakwahi mereka itu kita datang kepada pemimpin, wakil rakyat bukan untuk minta jabatan, tapi kasih nasihat. Belum ada yang melakukan ini. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kita amar ma'ruf nahi mungkar, nggak cukup dengan 4 telinga, 4 mata, bisik-bisik, nggak bisa. Sekarang era keterbukaan demokrasi, datanglah ke komisi ini, sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang kita lakukan sekarang, Bapak Ibu rahmati Allah. Tujuannya untuk apa? Menghadirkan kesalehan sosial, struktur negara ini harus kita perbaiki. Ya, dengan dakwah, dengan amar ma'ruf, berani mengingatkan penguasa atas bahaya yang berbuat zalim. Tapi juga kita harus apa? Mempraktekkan nilai-nilai wasatiyah, moderat, yang meneduhkan ruang publik kita, bukan memprovokasi, bukan menebar kebencian. Rakyat dipecah belah supaya benci kepada pemimpin. Semua sekarang media sosial, Masya Allah, mengerikan, nggak tahu siapa di belakang itu semua. Ini memprovokasi rakyat, menjelek-jelekkan pemimpin. Bukan begitu cara kita untuk perbaiki negeri ini. Kita harus datang ke pusat-pusat struktur kekuasaan. Kita ingin datang memperbaiki. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Stop kebencian, caci maki di media sosial. Kalau nggak tahu masalah, jangan Anda ngetik-ngetik komen-komen yang jahat, yang itu hanya berisikan fitnah. Nauzubillah min zalik. Mari kita perbaiki niat kita, karena ini adalah kewajiban kita untuk memperbaiki bangsa yang makmur, bangsa yang besar ini menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Saya bawa buku, nanti boleh Bapak Ibu tanya-tanya kepada tim saya. Ini tesis yang kita terjemahkan dari juru bicara Brigade Al-Qassam, pejuang Hamas yang ada di Gaza, Palestina, ternyata seorang akademisi ilmuwan, yaitu nama yang sering kita kenal namanya Abu Ubaidah, yang syahid gugur pada tahun 2025 bulan Agustus. Dan dia meninggalkan karya ilmiah yang ditulis untuk S2-nya di Universitas Islam Gaza. Judulnya Tanah Suci Baitul Maqdis dalam Perspektif Judaisme, Kristen, dan Islam. Ini karya ilmiah yang luar biasa. Nama aslinya penulisnya Hudzaifah Samir Kahlut. Nama yang sering kita dengar namanya Abu Ubaidah. Ini sudah kita terjemahkan oleh tim saya, 700 halaman besar.
Ini sudah seperti disertasi, dan tidak banyak orang alim ulama yang bisa menulis seperti ini, kedalaman yang luar biasa, termasuk perbandingan agama, perbandingan teologi, sampai kepada masalah politik internasional. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia. Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibrah atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual,
historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini.